di sini ya. Dan sesuai dengan janji Novita tadi yang udah Novita usung-usungkan gitu ya. Kalau hari ini kita kedatangan tamu dari Selingan Metro dan hari ini narasumber kita sudah hadir di sini. Halo Kak, selamat pagi. Ya, halo Kak. Ya, selamat pagi. Oke Kak, ini kakak-kakaknya dari Selingan Metro, bener ya? Komunitas Selingan Metro. Boleh kali ya Kak perkenalan dulu sama sobat bisnis di rumah. Nama saya Rahman. Sebelah saya ada Mas siapa? Iya, Kak, nama saya Jody. Jody yang nyanyi tuh, Hujan bukan? Bukan. Kak Rahmat dan Kak siapa? Jody. Iya, Kak Jody. Kak Jody, oke. Kak Rahmat dan Kak Jody tadi OTW-nya langsung dari Metro ke sini lah ya? Dari Metro. Masya Allah, jauh nggak ke Bandar Lampung? Lumayan. Karena mendung-mendung jadi 1 jaman lah. Satu. Kalau mendung 45 menit mah nyampe Oh, biasanya. oke. Sekarang tuh Bandar Lampung lagi mendung-mendungnya guys. Terus pagi-pagi suka diguyuri hujan gitu ya. Karena mungkin kita lagi masuk musim hujan, tapi nggak apa-apa deh ya. Semoga ini menjadi awal yang berkah buat kita di hari Jumat ini. Masya Allah, amin. Oke, kakaknya ini sebagai apa nih Kak di Selingan Metro? Kalau saya sebagai ketua. Ketua. Oke, ketua. Terus kalau Kak Jody, sorry. Kalau saya di sini sebagai humas ya. Humas dari Selingan Saya- Metro. Kalau boleh tahu Selingan Metro tuh apa sih? Mungkin sobat bisnis di rumah ada yang nggak tahu singkatan dari Selingan Metro itu apa? Selingan itu aksi peduli lingkungan. Jadi diambil dari beberapa kata dan digabungin jadi selingan. Oh, Selingan aksi Peduli lingkungan. peduli lingkungan. Berarti berkecimpungnya dalam hal perbaikan lingkungan, kebersihan dan lain sebagainya gitu ya Kak ya. Oke, kalau untuk Selingan Metro saat ini sudah berapa banyak anggota nih Kak? Kalau anggota jadi kita aliansi, jadi kita dari tiap-tiap komunitas yang ada di Metro itu banyak yang tergabung di kita. Jadi kita bentuknya sebenarnya bukan komunitas, jadi bentuknya itu gerakan yang berjalannya untuk aksi peduli lingkungan, dan member-member kita itu memang dari komunitas-komunitas yang ada di Metro, dan nggak menutup kemungkinan masyarakat umum pun banyak yang ikut juga di kita, di aksi-aksi kita gitu. Kalau untuk jumlahnya terakhir kita kegiatan itu ada sekitar 150 orang. 150 orang. Wow. Ternyata minatnya banyak banget ya. Alhamdulillah. Itu gabungan dari mahasiswa kah atau mungkin masyarakatnya kah atau justru malah ternyata ada yang dari dinas pemerintahannya atau gimana Kak? Oke. Kalau dari dinas pemerintahan pasti ya, kita pasti melibatkan LH lingkungan hidup gitu. Nah ya, kalau kita sih lebih ke anak-anak SMA ya, karena untuk memunculkan bibit-bibit semangat dia untuk lingkungan gitu kan. Kalau anak-anak kuliah udah lumayan mikirin yang lain-lain gitu kan. Udah masing-masing lah ya gitu ya. Anak-anak SMA paling banyak dari anak SMA. Kita ada 8 sekolah yang udah kerja sama dengan kita. 8 sekolah yang ada di Metro? Di Metro Wah, aja. keren Masih di banget. Metro. Oke, berarti antusiasnya lebih banyak anak SMA-nya malah ya daripada anak kuliahannya gitu ya. Oke, tapi kalau misalnya Selingan Metro gitu ya, ini udah berapa lama Kak adanya? Ada 1 tahun. Pas November ini setahun Oh, kemarin. anniversary nggak tuh? Iya, 1 tahun ya? 1 tahun anniversary. Oke deh. Ini kalau Selingan Metro awal mulanya pembentukannya gimana? Dari Kak Jodinya dulu atau dari Kak Rahmatnya dulu? Boleh. Kalau terbentuknya itu memang dari awal banget sih dari keresahan kita ya. Karena awalnya ada Selingan itu kita dibentuk satu apa ya? Namanya kader lingkungan dari dinas lingkungan hidup. Cuma memang pergerakannya lambat. Kita kurang apa ya? Gregetan nih. Udah, kita coba cari kawan-kawan yang memang berminat, dapatlah sekitar 9 orang waktu itu. Oke, kita bikin gerakan. Pertama kali kita gerak itu cabut paku di pohon mahoni. Itu belum nama Selingan ya. Itu cabut paku di pohon mahoni, karena pohon mahoni itu peninggalannya zaman penjajahan. Jadi kita jaga banget. Itu kan masuk dalam lingkungan juga. Cabut paku di pohon mahoni. Iya. Itu gimana tuh maksudnya? Nyebutin paku atau Iya, gimana? jadi kegiatan itu kan pohon mahoni kan biasanya kan baliho gitu kan. Baliho itu kan dipaku di pohon mahoni itu. Oh, iya Nah, itu kan iya. bisa mengganggu pohon mahoni itu ya. Iya, Banyak yang mati juga kan. Nah, itu jadi keresahan kita juga. Makanya kita awal itu gerakannya itu cabut mahoni. Kalau untuk sekarang itu ada kita namanya selamatkan mahoni. Selamatan mahoni. Apa tuh? Karena itu Kak, mahoni itu banyak orang yang berusaha untuk mahoni mati karena depan rumah ya. Jadi karena depan rumah itu sampahnya pasti, terus banyak ranting yang jatuh ke rumah. Jadi banyak orang yang bakar mahoni itu. Jadi kita berusaha selamatkan itu.
Oke deh, cabut paku di pohon mani. Berarti ini secara nggak langsung ada beberapa oknum-oknum yang melakukan hal tersebut secara tidak sadar mereka sudah merusak lingkungan gitu ya. Betul. Wah, para caleg-caleg hati-hati nih kalau mau pasang baliho-baliho nih. Mana lagi mau musim politik ya sekarang ya. Perdanya udah keluar kok Kak di Metro, jadi nggak boleh ada Oke. pemakuan di pohon lagi. Oh, Alhamdulillah udah alhamdulillah keluar ya. Perdanya. Itu gara-gara selingan nih apa gimana? Banyak pihak sih pasti. Banyak pihak lah ya. Cuma salah satu yang mendukung kita Iya. juga. Ya, banyak keresahannya karena kan terkadang orang-orang tuh hanya memikirkan dirinya sendiri gitu ya. Udah pasang aja, tempel aja gitu ya, nggak usah ini. Tapi sekarang sudah ada peraturannya bahwa untuk pemasangan baliho itu tuh nggak boleh lagi di pohon sobat bisnis. Oke Kak, lanjut ya Kak dari pembahasan kita tadi. Tadi kita udah tanya kalau komunitasnya ini tuh sebenarnya komunitas apa gitu ya, dan seberapa banyak sih sekarang anggotanya. Dan ini ternyata baru 1 tahun. Tapi dalam 1 tahun ini udah berkegiatan apa aja sih Kak dari Selingan Metro? Oke Kak. Jadi kita itu ada beberapa segmen. Salah satunya itu ada namanya Selamatkan Mahoni. Kita ada juga gerakan bareng. Gerak bareng itu kita lebih ke pemanfaatan ulang hutan kota. Jadi di Metro itu Kak, taman kotanya itu, hutan kotanya itu nggak dirawat lah. Ya. Jadi banyak anak-anak nongkrong tapi ya buang sampah sembarangan gitu. Terus pemerintahnya juga nggak ngasih fasilitas yang cukup lah gitu, karena penerangan perlu ya Kak, maksudnya anak-anak motor apalagi ya kan. Iya. Jadi kalau biasanya kan mereka nongkrongnya nyari yang terang aja gitu, tapi seharusnya taman kota itu bisa jadi tempat buat diskusi juga. Iya. Tapi karena mungkin kurang ya, kita berusaha itu, kita berusaha buat nge-branding lagi lah hutan kota itu. Hutan kota, Gitu. oke. Selamatan apa tadi? Selamatkan Mahoni. Selamatan Mahoni. Dan ini kegiatannya rutin setiap bulan atau 1 tahun atau gimana? Kegiatannya sebenarnya tuh ini ya, kita sebenarnya agendanya itu kan 2 minggu sekali ya tadi. 2 minggu sekali, karena kita juga salah satu inisiator Car Free Day di Metro. Karena ada beberapa tahun ini kan Car Free Day mati. Dan kita karena kita tujuannya buat nge-branding hutan lagi, salah satu caranya adalah kita bikin Car Free Day. Car Free Day Iya, di Car Metro. Free Day. Karena udah berapa tahun ya? 10 tahunan ya? 10 tahunan tuh mati Car Free Day. Kita inisiator lah, kita izin sana sini, ya bla 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 gitu. Akhirnya kita diperbolehkan, beberapa kali kita bikin, sekarang udah organik sih Kak. Jadi udah perlu ada woro-woro lagi, orang udah datang ke Taruh pas taman. aja udah gitu. Oke, wah keren banget ya gitu kan. Karena Car Free Day ini boleh banget diadain karena ini suatu apa ya, momen lah buat kita, nggak perlu lagi pakai kendaraan dan lain sebagainya. Jadi tuh bener-bener di sana tuh orang-orang ngumpul, olahraga, seru-seruan gitu ya, menikmati gitu kan. Ini kegiatannya weekend. Iya. Setiap hari Minggu kalau Setiap hari Minggu gitu ya. Oke, berarti dinasnya di sana itu pada pro lah ya terhadap hal ini gitu. Atau ada kesulitan mungkin mau share sedikit lah. apa. sedikit lah ya, tapi Pasti ada. dari teman-teman Selingan Metro akhirnya berhasil nih sobat bisnis ngadain lagi yang namanya Car Free Day. Oke. Nah, kalau misalnya dari Selingan Metro ini kan namanya Selingan Metro. Otentik banget bahwa ini tuh adanya cuma di Metro. Atau justru ini ada di tempat-tempat atau wilayah lain yang sudah berkolaborasi dengan Selingan? Nah, Komunitas. mungkin kedepannya akan sih, kita juga udah mikirin sih gimana caranya keluar. Nah, nanti mungkin kedepannya memang metronya itu akan nggak ada, karena di logo kita pun nggak ada Selingan Metro gitu, nggak ada. Oh, gitu. Jadi metro itu hanya di Instagram. Jadi biar untuk gampang orang nyari kan, karena searching kadang metro gitu kan muncul kan di itu. Biar ada muncul kalau metro pertama ya itu, makanya kita pakai nama metro awalnya untuk apa ya, nge-grab orang-orang lah untuk gabung dulu gitu sementara. Kita cari trustnya dulu Kak, Oh, masyarakat, karena semuanya kan apa ya, saya salah satu orang yang dulu nggak percaya dengan kegiatan lingkungan Kak. Karena saya nggak pernah merasakan dari kegiatan lingkungan itu sendiri. Karena dulu waktu itu kita kegiatan di hutan kota, ada salah satu pejabat ya, itu salah satu dobrakan di Selingan sih Kak, karena ada pejabat yang cerita dulu saya ini, dulu saya itu, bla bla bla, dulu saya sekolah di yang luar negeri di Jepang, tapi kegiatannya apa yang dilakukan dia 20 tahun yang lalu sama sekarang sama aja gitu. Aduh, Jadi ya, siapa tuh? Yang nggak perlu disebut. Nah, iya, Itu motivasi kita kan, ya berkembang mungkin lagi. kalau untuk kepercayaan itu Kak, kita nyari kepercayaan masyarakat tuh sangat susah ya tuh sekarang. Benar. Nah, makanya kita ajaknya teman-teman sekolah dulu, terus ada beberapa orang dinas yang mau ya, Alhamdulillah, mau orang masih pegiat ada. lingkungan. Harapannya sih nantinya kita bisa ngajak teman-teman universitas
universitas ya, ada kemarin ada satu UKM ya, UKM yang udah ikut. Harapannya nantinya bisa lebih luas sih nantinya. Pengennya memang universitas di sekolah di metro itu tuh kalau bisa ikut semua sih, karena anak-anak SMA pun mau loh ikut gitu kan. Kita udah beberapa kali ngajak, cuma memang belum ada respon lebihnya lagi gitu ya. Padahal itu berkaitan dengan. Dan kita mau menjawab sih kalau pecinta lingkungan itu bukan hanya sekedar naik gunung. Kita menikmati, kalau pendapat kita menikmati lingkungan. Penikmat lingkungan justru ya. Bukan mencintai lingkungan ya, karena mencintai itu memang menjaga kan. Oke, artinya kedepannya nanti harapannya bahwa Selingan Metro ini bukan hanya ada di Metro, tapi tergabung dan berkolaborasi juga dengan tempat dan wilayah-wilayah lainnya. Nah, seperti apa sih tanggapannya? Karena kan ada orang yang bilang kayak gini ya, bikin komunitas FOMO nih gitu kan, FOMO karena banyak komunitas-komunitas pecinta lingkungan, jadi ikut-ikutan bikin pecinta lingkungan gitu. Nah, tanggapan dari Kak Jody dan Kak Rahmat gimana terkait asumsi ini? Aku pernah denger sih beberapa kali tentang asumsi kayak ini, itu mah pasti mau ikut-ikutan doang tuh, aksinya nggak ada gitu. Gimana Kak? Kalau tanggapannya pasti tadi tuh Kak, saya sendiri pernah di posisi itu, saya menanggapinya yang paling FOMO doang gitu, tapi kita buktikan, kita juga pernah kok kegiatan cuma berdua ya, ada videonya di IG Selingan, kita memang benar-benar berdua, nggak butuh dari teman-teman yang lain waktu itu, terus nggak butuh izin dan bla bla bla. Kita bisa buktikan kalau kita tuh nggak FOMO, emang kita tuh peduli dan beneran ada kegiatannya gitu ya. Malah itu yang bikin naik kita ya. Iya, malah itu yang bikin naik kita sampai diundang ke wali kota. Malah dipanggil ke wakil wali kota kan. Wah, waktu itu kegiatannya. Gitu. Oke. Karena ya yang lain itu orang-orang lainnya pasti waktu kegiatan lingkungan pasti mereka buang sampah pada tempatnya kan. Tapi kalau pas hari-hari biasa belum tentu juga gitu. Oke, lanjut dari pembahasannya Sobat Bisnis tadi, Kak Rahmat dan Kak Jodinya udah ngejelasin nih kalau misalnya di Selingan Metro itu udah ada beberapa kegiatannya dan itu masih rutin sampai sekarang dah ya, gitu. Oke, kalau misalnya berbicara tentang komunitas nih Kak ya, kalau misalnya kita stuck di situ terus kayaknya nggak akan bisa maju-maju gitu ya. Kalau dari Selingan Metro udah ada planning apa nih Kak ke depannya untuk memajukan Selingan Metro tentunya? Planningnya pasti mengembangkan ya. Jadi kita nggak mau cuma sama anak-anak SMA aja. Kita pengen anak TK, SD, SMP sama universitas itu ikut gabung juga di sini. Iya, betul. Makin banyak orang yang peduli lingkungan, itu makin cepat kita untuk menikmati lingkungan yang enak gitu kan, yang asli gitu. Ya, jadi oke, tambahin ya Kak. Nah, kalau dari segi jumlah masanya ya pasti kita targetnya kan untuk sekarang kan baru teman-teman dari SMA gitu. Targetnya ke depannya sih pasti kita mau dari teman-teman Univ juga ya tadi itu, karena pecinta alam tuh bukan hanya naik gunung, jadi kita mau ngajak mereka tuh buat pungut sampah dan sebagainya. Terus dari teman-teman mungkin dari sekolah dasar pun harus kita mulai sih kalau untuk peduli lingkungan. Dan untuk programnya kalau ke depannya sih kalau untuk anak-anak SMA tuh kita udah mulai nyusun namanya ada Grebek SMA ya. Jadi kita kita Grebek SMA. Jadi kita mau lihat nih gimana soal kebersihannya untuk pengolahan sampahnya. Karena di di Metro itu ada salah satu SMK yang memang dia udah dapat gelar Adiwiyata. Adiwiyata. Ya, jadi itu bisa jadi salah satu contoh nantinya. Terus mungkin dari teman-teman Univ juga bisa bergabung ya lebih luas lagi lah, karena jangkauannya teman-teman dari Univ kan juga lebih lebar ya daripada teman-teman di sekolah gitu. Terus kalau untuk kedepannya lagi pasti kita pengennya ngajaknya ya masyarakat gitu, masyarakat umum ya biar lebih luas gitu ya, lebih banyak cakupan. Ke pemberdayaan sih nantinya kedepannya. Terus program kita yang baru kita godok juga ada namanya Ruang Edukasi Organik. Ruang Edukasi Organik ya. Jadi kita udah beberapa kali buat survei tempat, alhamdulillah kita dapat bahasanya apa ya? Pinjaman tanah ya. Pinjaman sih, lebih ke pinjaman lahan untuk diolah. Alhamdulillah dia salah satu mantan pejabat di Metro, dia menghibahkan tanah itu untuk kita olah, kita garap untuk kegiatan yang positif gitu. Karena
beliau juga punya namanya sekolah alam. Itu turunan dari yang ada di Balam ya. Itu mereka dia bikin di Metro, kemudian nantinya kita bakal kolaborasi terus sih. Oke. Artinya dari Selingan Metro ini udah punya planning atau program namanya Ruang Edukasi Organik. Oh ya, jadi nanti teman-teman yang dari Selingan Metro dan mungkin aliansinya nanti ya akan mengajarkan, mengedukasi kalau sampah ini bukan hanya dibersihkan tapi diolah gitu ya. Karena kalau misalnya sampah yang cuma dibersihin terus dipindahin ke satu tempat juga numpuk nanti lama-lama ya, juga nanti malah bikin polusi gitu kan, malah pencemaran lingkungan dan lain sebagainya gitu ya. Ini program dari Selingan Metro ini, Ruang Edukasi Organik ini sudah ada rencananya atau ini baru kayak awang-awang atau mungkin udah ada nih contoh-contoh pergerakannya seperti apa? Planning sih Kak, jadi planningnya memang kita baru dapat tanah itu awal bulan kemarin. Awal bulan kemarin? Terus kita mulai perencanaan di bulan ini. Terus nanti di Desember mulai kita rekrut beberapa investor gitu ya, investor organik gitu. Jadi ya memang kita cuma dipinjemin lahan, kita nggak dapat support dana dari manapun. Jadi kita berpikir untuk gimana caranya kita berjalan tanpa modal anggota, karena anggota pasti untuk ngerjainnya kan. Masa kita mau minta lagi, yuk kita patungan nggak mungkin. Ya, kita berpikir untuk gimana ya caranya untuk menjalankan dan minimal kita jadi dulu deh ini satu petak dua petak, untuk kedepannya kita cari lagi. Oke, ya gimana? Dan fokusnya gini ya, kita mengajarkan organik, mengajarkan pengolahan sampah, pengolahan tanaman-tanaman itu untuk dijadikan organik, biar itu kan salah satu menjaga lingkungan juga, nggak pakai pupuk kimia, pestisida kimia, dan itu juga berbahaya kan untuk tubuh. Betul. Banyak juga yang orang suka makan sayur tapi kena kanker kan. Wah, banyak tuh. Karena produk yang digunakan untuk pestisidanya itu ya. Kita arahnya memang mengedukasi masyarakat bahwa ayo mulai organik. Kita ngajarin bertani sebisa mungkin, malah mereka itu bertani di rumah sendiri, karena itu pasti lebih sehat. Lebih aman gitu ya. Dan kita juga nakanin 3 hal itu Kak. Jadi kita tuh Selingan tuh ada namanya socio-eco-planner. Jadi kita tuh kegiatan awalnya itu tujuannya itu untuk sosial pasti, karena kalau kita berkomunitas, kita beraliansi, itu tujuannya ada uang, itu namanya tender ya. Tender ya. Bukan lagi, karena memang kita pekerjaannya itu nggak ada hubungannya sama lingkungan juga. Jadi kita nggak terpengaruh lah kalau misalnya kita di komunitas tuh nggak dapat uang pun, kita alhamdulillah ada rezeki lain. Karena kebetulan saya sendiri kerjaannya visual ya, jadi bikin konten buat beberapa brand dan Instagram di kafe-kafe di Metro. Kalau Karma sendiri kan dia lebih ke dekor ya. Dekor dan event organizer tadi. Event organizer ya. Jadi kita di namanya juga selingan Kak. Selingan kan maknanya kan selingan ya. Jadi selingan kita kerja. Selang-selangan ya, selingan. Perkegiatan gitu. Oke, terus mungkin ada lanjut lagi dari entrepreneurnya tujuannya? Nah, jadi kita awal sosial dulu Kak. Jadi sosial. Jadi jangan sampai kita di awal dulu kan memang nggak ada hubungan dengan keuangan dan sebagainya. Yang kedua kita eco tadi itu kan, kita gimana membangun suatu ekosistem organik. Nah ini yang masih kita bangun. Ya harapannya kemudian setelah ini sistemnya udah berjalan, kita baru ke bisnisnya, ke entrepreneurnya. Ya, seperti itu. Dan untuk planningnya juga kita ada beberapa planning untuk rekrutmen teman-teman di lingkungan itu dan beberapa teman-teman dari penggiat lingkungan yang nantinya bakal menghasilkan uang gitu. Oke, Kak, tadi kan aku udah nge-spill nih ya, kalau misalnya kita tuh jalan sendiri atau bergerak sendiri itu rasanya akan sulit gitu ya. Nah, kalau untuk dari Selingan Metro udah sampai sejauh mana nih? Mungkin kolaborasinya gitu ya, atau promosinya gitu. Oke, kalau untuk promosinya ya kita pasti menekankan namanya organik ya. Kita nggak mau memaksa atau mengikat suatu orang atau suatu komunitas yang lain gitu. Kalau untuk saat ini awalnya kan kita memang bergeraknya dengan dinas lingkungan hidup. Pasti kita dibawahi oleh dinas lingkungan hidup. Kalau untuk selanjutnya kita juga beberapa kali interaksi sama wakil wali kota ya, karena wali kota nggak tahu kenapa nggak mau diajak ngobrol. Jadi kita dengan wakilnya untuk
turunannya itu kita pasti ke teman-teman dari Metro Creative Hub juga, kita ngobrol sama teman-teman komunitas yang lain juga, kita pasti ngobrol dan kayak sepeda, skate dan sebagainya. Terus kalau dari akademisi, kita dari sekolah kita ada 8 sekolah SMA dan SMK. Terus kalau untuk kampus kita ada 1 KM di YIN Metro. Terus kita kerjasama sama mereka terus. Wah, keren banget ya. Tapi emang bener sih ya, kita harus meningkatkan yang namanya kolaborasi gitu. Semakin banyak orang yang kita ajak kolaborasi dan semakin banyak orang yang ikut serta sama kita, itu bisa sama-sama keren ya gitu, daripada keren sendirian gitu ya. Artinya teman-teman dari Selingan Metro ini sudah melakukan banyak kolaborasi dari dinas, mungkin dari wali kota, dari wakilnya ya, dan juga dari sekolah-sekolah dan juga dari kampus-kampus mungkin ya gitu. Oke Kak, kalau kita mau tahu nih informasi tentang Selingan Metro, atau mungkin sobat bisnis di rumah yang lagi dengerin atau yang lagi di jalan ternyata orang Metro mau gabung di Selingan Metro, gimana caranya? Mau cari informasinya pasti di Instagram ya Kak. Ya, di Instagram namanya Selingan Metro. Di sana pasti kita ada informasi yang sebenarnya nggak banyak juga. Jadi kita itu Kak, jadi kita tuh lebih senangnya gerak daripada foto-fotonya. Oh, gitu. daripada kegiatan di dokumentasi terus gitu ya. Gitu. Yang pasti tapi informasi ada gitu. Terus kalau misalnya mau nanya-nanya juga dia pasti kita jawab. Langsung dibalas cepet nih gitu. Oke, aku kepoin di Instagramnya tuh ada link grup ya, atau link WhatsApp ya. Nah itu kira-kira bisa digabung nggak sama teman-teman dari sobat bisnis mungkin di rumah, mungkin Instagram Selingan boleh di-spill gitu mungkin? Ya Kak, kalau untuk Instagramnya namanya Selingan Kota Metro, nanti bisa di follow. Nanti kalau untuk di bio-nya itu ada link grup, kalian bisa boleh masuk, boleh cerita, boleh curhat di sana karena ada teman-teman yang curhat juga. Boleh nanti ikut kegiatan karena kita nggak ada open recruitment dan sebagainya, nggak ada ya. Jadi organik aja. Organik aja. Di grup itu juga sering pada nanya tuh, Kak, cara mempost itu seperti apa sih? Gitu. Oh. Banyak pertanyaan di sana kayak gitu. Karena kalau misalkan kita kayaknya mau bahas di pribadi atau bahas di grup, dan kita chat pribadi dulu, udah sampai di ini baru kita bahas di grup. Jadi grup itu nggak cuma untuk informasi kita event apa ya, tapi bisa buat nanya, buat sharing ya. Bisa buat sharing karena memang kita salah satu dari Selingan itu ada dia belum profesor tapi saya yakin dia ilmunya sudah seperti profesor untuk organiknya ya, untuk organik. Jadi namanya Mas Roy. Dia di BPP juga di Lampung. Jadi dia pemateri juga. Jadi ya pasti kita jawab kalau misalnya pertanyaan tentang lingkungan, tentang composting, tentang pertanian, itu kita bisa jawab. Jadi gabung aja di grupnya, namanya Aliansi Lingkungan Permasalahan. Aliansi Peduli Lingkungan. Malah aku yang lebih hafal gimana. Oke deh. Artinya sobat bisnis, kalau kamu mau join di Selingan Metro, kita dari Selingan Metro itu tidak ada open recruitment karena ini sifatnya adalah sukarela. Gerakan sukarela. Jadi sobat bisnis mungkin yang ada di Metro atau luar Metro yang mau join, langsung aja kepoin Instagramnya di Selingan Kota Metro, dan di sana tuh nanti ada bio-nya, bio Instagram. Sobat bisnis bisa gabung di sana, dan itu isi grupnya itu tergabung ya Kak ya, dari banyak komunitas, dan di sana bisa sharing, bisa berbagi, atau mungkin sobat bisnis punya info-info apa yang bisa dibantu sama Selingan Metro, nanti Selingan Metro bersedia ya Kak pastinya buat ikut ya. Oke Kak, terakhir nih ada closing statement. Closing statement dari Kak Rahma dan Kak Jodinya. Kalau dari saya, pokoknya semua manusia itu harus sadar sama lingkungan, karena kalau mau hidup enakin juga lingkungannya. Gitu sih. Oke. Kalau dari Kak Jodi ada closing statement Kak? Kalau dari saya sih buat teman-teman mahasiswa ya terutama, jadi kalau merasa dirinya itu seorang pecinta lingkungan, itu jangan cuma naik gunung karena itu menikmati ya jatuhnya. Ya, karena itu cuma menikmati. Tapi kalau namanya pecinta lingkungan pasti kita merawat, dan kita juga pasti sama-sama lah, namanya kan pecinta ya. Jadi harus sama-sama menguntungkan. Oke deh sobat bisnis. Oke sobat bisnis, buat kamu yang mau kepo lagi atau pengen tahu lagi dan edukasi lagi terkait lingkungan, kalau misalnya tadi berbicara tentang kalau cinta lingkungan itu naik gunung aja gitu ya, tapi sebenarnya itu
merubah statement yang seharusnya tidak seperti itu gitu. Kalau misalnya kita datang ke tempat wilayah atau wisata itu namanya bukan pecinta lingkungan, justru menikmati alam dan menikmati lingkungannya gitu. Kalau misalnya kamu cinta sama lingkungan kamu, mulai dari sekarang apapun yang ada di depan kamu, mungkin ada sesuatu hal yang bisa kamu kerjakan saat ini, langsung ya.